Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara penyampaian materi tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kiamat nanti. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasoha SH MH. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan di dalam pasal-pasal UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Pandangan tersebut melukiskan bahwa Pancasila secara integral, utuh, dan menyeluruh sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam sudut pandang Islam. Dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945 adalah pengorbanan umat Islam yang amat besar demi mengangkat tali persaudaraan di tengah masyarakat multikultur di Indonesia. Hal seperti ini bukanlah hal yang pertama yang dilakukan oleh para tokoh Islam. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 6 Hijriah, terjadi hal yang kurang lebih sama. Pada saat itu adalah saat di mana perjanjian Hudaibiyah disepakati, perjanjian yang mengangkat nilai perdamaian antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Memaksa Nabi Muhammad menghapuskan lafaz basmalah pada awal naskah perdamaian. Sejatinya tak ada seorang sahabat
pejabat pun yang berani menghapuskan lafaz itu yang amat sakral bagi umat Islam. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih nilai perdamaian dan menggantikan lafaz basmalah dengan lafaz Bismika Allahumma yang dapat diterima oleh semua pihak. Bercermin dari hal tersebut, sekali lagi umat Islam mendapatkan ujian untuk menggantikan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya guna menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang multikultur dalam satu koridor, satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak diagamakan juga bukan buah pikir isme sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius. Pancasila adalah produk Indonesia asli yang senantiasa mengangkat nilai religi. Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti ketauhidan dan hablum minallah. Merupakan sendi tauhid di dalam Islam, sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. 3 hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas, termaktub dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi, yaitu mentauhidkan Allah dan menyucikannya. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, Maha Esa pada afalnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satupun sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada afalnya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu meskipun berbeda agama. Karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan yaitu lakum dinukum waliyadin, yang tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam Islam disebut hablum minallah. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling mendolimi. Allah tugaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang berarti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Muttafaq alaih. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman. Dibayang-bayangi oleh ancaman, selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam, suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, yang diperkuat dengan sabda Rasulullah, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman, dari Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah. Semangat persatuan bukankah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, NKRI akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan telah bersabda Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan votum,
Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk kepada Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebutkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 779. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuat oleh ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.